Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anggi Rahmadani, NIM TPAI 1 2019-051. Tujuan saya membuat video ini adalah melengkapi tugas akhir mata kuliah Trainer Pendidikan Agama Islam yang saya beri judul Peran ICT dalam Pembelajaran PAI. Baiklah, untuk videonya akan ada di next video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahmadani. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir di aula ini. Lanjut, saya akan menyampaikan materi pelatihan kita pada hari ini, yaitu bertemakan atau berjudul peran ICT dalam pendidikan atau pembelajaran PAI. Sebelumnya kita harus tahu dulu, sebelum kita mengenal peran dari ICT, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari ICT, atau biasa sebut ITC itu apa sih gitu kan. Kita harus tahu dulu ITC itu apa. ITC adalah Information Communication Technology. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya kita lebih mengenal sebagai singkatan atau singkatannya yaitu TIK, atau bisa kita sebut sebagai Teknologi Informasi Komunikasi. Teknologi informasi ini memiliki dua aspek yang berbeda. Dua aspek, bukan yang berbeda ya, dua aspek. Dari segi informasi dan segi komunikasi. Segi teknologi informasi yaitu adalah proses penggunaan alat bantu manipulasi atau pengelolaan informasi. Sedangkan komunikasi adalah segala sesuatu kegiatan atau yang berkaitan dengan alat bantu itu untuk memproses atau mentransfer data ke perangkat lain, dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Di sini sebenarnya banyak sekali pengertian-pengertiannya. Pengertian-pengertian itu bisa kita pelajari lebih dalam nanti di sisi tanya jawab. Lanjut lagi kita bahas, yaitu perpaduan kedua ini bisa jadi sebuah yang kayak konsep yang bagus gitu. Teknologi informasi dan komunikasi, sebuah konsep yang sangat baik dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran PAI gitu kan. Lanjut, kita langsung saja, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke peran, apa saja peran dari ITC. ITC atau kita lebih enaknya sebutnya sebagai TIK. TIK yaitu pertama sebagai gudang pengetahuan ilmu atau sebagai gudang ilmu pengetahuan. Kenapa TIK ini disebut sebagai gudangnya ilmu pengetahuan? Karena dari artinya saja dia informasi komunikasi. Dari situ saja kita sudah tahu gitu kan, dia akan memberikan informasi itu baik, apalagi tentang ilmu pengetahuan. Materi pembelajaran akan lebih memudahkan memberikan materi pembelajaran, apalagi khususnya materi pembelajaran PAI. Yang kedua, sebagai alat bantu pembelajaran. Di sini sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu sebagai multimedia. Seperti yang kita tahu, misalnya kita kayak memberi pembelajaran kepada anak atau materi pembelajaran yang berkaitan dengan sejarah Nabi. Sejarah Nabi berarti kita harus menyampaikan, tidak hanya menyampaikan melalui informasi yang kita dapat, tapi melalui juga komunikasi atau multimedianya gitu. Multimedianya itu seperti gambar, video yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Selanjutnya, fasilitas pendidikan. Sebagai perannya itu sebagai fasilitator.
ya mengapa sebagai fasilitas sepertinya kita ya seperti kita ketahui seperti harus adanya elektronik di dalam penyampaian materi ya, kayak tadinya kita misalnya mau menyampaikan materi video itu harus ada kayak infokusnya, laptopnya itu harus ada. Jadi ini sebagai penambah dalam memberikan materi pembelajaran kepada murid atau siswa kita. Terus standar kompetensi. Kenapa perannya sebagai standar kompetensi, yaitu sebagai skill untuk mengasah skill atau keterampilan murid-murid kita dalam menggunakan teknologi yang ada. Jadi mereka bisa menempatkan posisi mereka atau menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan belajar, ataupun sebagai guru kita juga bisa menyampaikan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada gitu kan. Sebenarnya banyak sekali elektronik dalam kompetensi yang akan kita berikan kepada siswa kita kalau kita sudah mengetahuinya. Lanjut, yang peran selanjutnya yaitu sebagai administrasi pendidikan. Ini ya sebenarnya lebih ditekankan kepada guru-guru. Kenapa seorang guru harus bisa menggunakan TIK ini, teknologi informasi ini dalam keseharian atau dalam kehidupan sebagai guru, karena kita harus mengadministrasikan semua. Contohnya saja untuk penggunaan softwarenya seperti Word, kita membuat tugas harian, tugas anak-anak, tugas itu kita bisa buka aplikasinya menggunakan Word atau Excel atau PowerPoint untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Jadi kita harus tahu. Begitupun sebaliknya dengan siswa kita harus tahu dalam penggunaan teknologi. Lanjut, sebagai manajemen sekolah. Kenapa sebagai manajemen sekolah? Di sini siswa atau guru dituntut untuk bisa mengolah data yang atau informasi yang dia dapat menjadi sebuah gudang ilmu untuk mereka, atau sebagai pengawasan untuk kita juga gitu, sebagai guru untuk mengawasi murid-murid kita ke depannya menggunakan teknologi gitu kan. Selanjutnya kita langsung saja langsung ke materi penerapan ITC dalam pembelajaran PAI. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari penerapan ITC atau TIK dalam pembelajaran. Contohnya kita penggunaan e-learning, laboratory, education, library, dan sebagainya. Apalagi semenjak pandemi COVID-19 ini kita diwajibkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring, yang sebenarnya pembelajaran ini lebih menggunakan teknologi informasi komunikasi yang sebenarnya. Selanjutnya, dampak positif dan negatifnya. Sebenarnya dampak positif dan negatifnya sebuah teknologi informasi ini banyak sekali. Cuma kita akan menjelaskan sedikit saja. Yaitu yang pertama, dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran atau dalam pendidikan. Yang pertama, pelajar jadi lebih mudah mengajar karena kebanyakan pelajaran lebih suka dipraktekkan, sudah dipraktekkan. Jadi anak-anak lebih menguasai secara prakteknya, bukan hanya sekedar teori saja. Yang kedua, baik itu dari guru, ini adalah manfaat untuk guru, yaitu mengajar lebih mudah dan menyampaikan materi dengan secara presentasi, yaitu dengan cara tadi kita bahas dengan menggunakan infokus atau dengan menggunakan metode point-point. Selanjutnya, yang ketiga, bagi pelajar maupun pengajar, pemberian penerima materi tugas tidak harus bertatap muka. Yang disebutkan sebagai kayak dalam masa pandemi sekarang, yaitu kita harus belajar sebagai jarak jauh, belajar jarak jauh, tidak lagi tatap muka.
karena ya keadaan. Yang keempat, dalam membuat laporan baik bagi pelajar maupun pengajar lebih mudah. Jadi kita lebih mudah, yang dulunya bisa kita keteteran bikin laporan pelajaran, laporan untuk nilai anak-anak, sekarang kita udah bisa melaporkannya lebih awal, lebih cepat, lebih bagus gitu kan. Yang kelima, dalam belajar baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber. Ini belajar mencari sumber. Sumber itu banyak sekali kalau kita udah mengenal e-learning, website, terus kita sudah mengenal internet, itu sangat mudah sekali kita mendapatkan sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber pembelajaran. Jadi akan lebih mudah untuk pembelajaran kita. Yang keenam, pembelajaran menggunakan teknologi informasi bisa dibuat menjadi lebih menarik. Di sini lebih menarik, misalnya kayak tadi video, ada video animasi, itu akan lebih menarik minat siswa untuk belajar. Dampak negatifnya dalam pembelajaran teknologi ini sebenarnya ada beberapa juga yang sebenarnya itu bisa dikurangi. Yang pertama, pembelajaran menggunakan TIK hanya bisa dilaksanakan oleh sekolah yang mampu. Ya, ini lebih ke fasilitas sekolah yang mendukung. Kalau seandainya fasilitas sekolah yang mendukung itu lebih baik, sedangkan fasilitas sekolah yang kurang mendukung akan susah untuk menerapkan teknologi ini. Yang kedua, setiap pelajar harus mendapat fasilitas yang sama. Jadi dalam pembelajaran menggunakan komputer, jadi lebih lagi ke fasilitas juga, fasilitas yang harus disediakan oleh sekolah atau pun dinas pendidikan. Yang kedua, dalam pembelajaran siswa tidak antusias menerima sering lebih kali bermain game. Ini bisa jadi dilakukan oleh siswa, tapi kita bisa mentor murid-murid kita, mengawasi apa-apa saja yang mereka buka, apa-apa saja yang mereka lakukan dengan teknologi saat sekarang. Dalam pembelajaran yang menggunakan internet tidak dibatasi, seringkali pelajar menggunakan internet belajar. Ya, kebanyakan emang banyak sekali pelajar yang menggunakan internet untuk hal-hal yang lain seperti membuka situs-situs yang tidak baik. Itu dari sekolah akan seharusnya diberikan kayak batasan link-link apa saja yang bisa mereka buka. Yang kelima, bagi pengajar yang malas masuk kelas cenderung lebih memberi tugas-tugas. Ini lebih ke kayak memberi tugas itu sebenarnya tergantung dari gurunya. Kalau kita ingin mencerdaskan bangsa, ingin mencerdaskan anak-anak kita tidak hanya memberikan tugas, tapi kita juga harus memberikan kayak lebih penjelasan materi dengan membuat video yang sedikit menarik. Itu akan menarik minat siswa dalam pelajaran. Oke, sekian dari pembahasan materi saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.